Coba bayangin nih, sebuah kisah kuno yang dari zaman dulu banget cuma diceritain dari mulut ke mulut di tanah Sunda, sekarang malah sukses besar menaklukkan dunia digital. Keren banget kan? Nah, di ulasan kita kali ini, kita bakal membedah fenomena budaya yang super menarik ini. Kita bakal ngeliat gimana sebuah kisah klasik tentang intrik keluarga, sihir, dan takdir bisa dihidupin lagi dan, jujur aja, gila sih, berhasil bikin jutaan pasang mata melotot di era modern kayak sekarang. Oke, kita langsung masuk ke angkanya ya. Coba lihat ini, 4.865.048. Nyaris 5 juta penonton loh. Tolong diingat, ini bukan angka buat video musik pop terbaru atau tren media sosial yang lagi viral sesaat. Ini adalah jumlah tayangan buat sebuah animasi cerita rakyat di channel YouTube Growmore Studio Series. Angka yang fantastis ini tuh jadi bukti nyata, bukti yang nggak bisa dibantah. Kalau cerita tradisional kita, itu masih punya daya pikat yang luar biasa kuat buat masyarakat kita hari ini. Nah, ini pasti bikin kita mikir kan, gimana ceritanya seekor monyet yang tersesat dan seorang putri yang dibuang ke hutan bisa narik perhatian orang sampai dapat hampir 5 juta tayangan? Apa sih rahasianya? Biar paham, kita wajib banget menyelami sejarah lengkap dari kisah yang melegenda ini. Yuk kita kupas akar ceritanya pelan-pelan, lapis demi lapis, buat nemuin elemen apa aja sih yang bikin warisan budaya ini nggak lekang oleh waktu. Bagian pertama dari sejarah lengkap ini, pewaris sejati, kisah dua saudari. Gini ya, setiap cerita epik yang seru itu biasanya berawal dari drama keluarga, bener gak? Dan kisah ini dipicu oleh konflik yang klasik banget. Di satu sisi, kita punya Purbasari. Dia ini nggak cuma digambarin cantik secara fisik aja, tapi hatinya juga luar biasa baik. Makanya, sang raja mantep banget milih dia sebagai ratu penerus tahta. Tapi, nah ini dia masalahnya. Berhadapan langsung sama Purbasari, ada kakak perempuannya yang bernama Purbararang. Ngerasa sebagai anak sulung yang lebih berhak, dia nolak mentah-mentah keputusan ayahnya. Gengsi, rasa iri, dan kepahitan benar-benar menguasai dirinya sampai ke ubun-ubun. Lanjut ke bagian kedua, pengkhianatan dan pengasingan, kejatuhan Purbasari. Penolakan si kakak ini cepet banget berubah jadi tragedi. Setelah raja resmi milih Purbasari, Purbararang yang udah buta karena ambisi mulai nyusun rencana jahat secara diam-diam. Puncaknya, tiba-tiba aja Purbasari kena penyakit kulit misterius. Parah banget kondisinya. Usut punya usut, ini tuh ternyata hasil sihir gelap kakaknya sendiri, biar Purbasari kelihatan buruk rupa. Karena kondisinya dianggap aib yang memalukan buat kerajaan, Purbasari kehilangan segalanya dalam sekejap dan langsung diusir, diasingkan jauh ke dalam hutan lebat. Coba deh kamu bayangin rasanya loh, dari seorang calon ratu yang dihormati tiba-tiba dibuang dan dijauhin sama keluarganya sendiri. Nyesek banget kan? Masuk ke bagian ketiga, pertemuan misterius, kehadiran Lutung Kasarung. Nah, tepat di titik paling rendah dalam hidupnya, sendirian di tengah hutan belantara yang sepi dan horor suasana ceritanya langsung berubah total, dari tragedi jadi keajaiban. Purbasari sadar kalau dia tuh sebenarnya nggak sendirian. Dia ketemu sama sesuatu, yaitu Lutung Kasarung. Kalau diterjemahin dari bahasa Sunda, nama ini merujuk ke monyet yang tersesat. Tapi jangan salah, ini bukan monyet biasa yang sering kita lihat ya. Dia ini entitas magis, seekor primata ajaib yang punya kemampuan buat ngomong persis kayak manusia. Kehadiran Lutung Kasarung ini ibarat pencerah yang nyuntikin elemen sihir ke dalam cerita kita, ngubah keputusan asaan Purbasari jadi sebuah petualangan baru yang penuh misteri dan pastinya harapan. Dan sampailah kita di bagian keempat, kisah Nusantara. Kebangkitan budaya digital. Terus kenapa sih ngebahas sejarah lengkap legenda kuno kayak gini itu penting banget buat kita sekarang? Jawabannya karena kisah Purbasari dan si monyet ajaib ini bukan cuma fenomena kebetulan yang viral sekali lewat. Ini tuh bagian dari sebuah ekosistem digital raksasa yang sukses besar ngehidupin lagi budaya Nusantara kita. Coba deh perhatiin deretan angka yang bikin geleng-geleng kepala ini. Kisah Sangkuriang tembus 8 juta views. Asal-usul Kota Bandung dapat 5,5 juta tayangan. Belum lagi asal-usul Danau Lipan dengan 2,8 juta dan kisah Nyi Roro Kidul di angka 1,7 juta tayangan. Bukti ini tuh nunjukin dengan sangat jelas gimana platform digital lagi bekerja keras melestarikan cerita leluhur kita. Ngekemas ulang sejarah itu biar tetap relevan dan memikat buat generasi penerus. Fakta-fakta barusan tentunya ngasih kita sebuah pemikiran penutup yang bikin merinding penasaran. Kalau sejarah lengkap tentang seorang putri yang terbuang dan seekor monyet yang bisa ngomong aja, sanggup menghipnotis jutaan orang di era modern hari ini, legenda kuno epik Nusantara apalagi nih yang lagi ngumpet dan nunggu buat ditemuin kembali secara online?
Kekayaan budaya kita ternyata nemuin wadah barunya yang jauh lebih masif. Dan eksplorasi kita jelas belum selesai. Teruslah penasaran, dan mari kita gali terus harta karun cerita yang ada di sekitar kita.